Baik, Kakak-kakak, kita mulai. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kakak-kakak semuanya. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Gimana Kak Astri, sudah teduh ya di daerah Kakak sana ya? Tadi berangkatnya kehujanan. Ini basah kuyup. Oh Numpang oh di ya. rumah orang ini, Kak. Oh oh ya, semangat Kak. Ya semoga nanti memang ini pembelajaran ini kita mendapatkan hikmah yang lebih Kak ya. Oke, baik, seperti pembahasan sebelumnya, kita sekarang sudah masuk kemarin 1.5, sekarang masuk ke dalam 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Enggak ya. Seperti biasa, kesepakatan kita bersama, kita kalau tidak ada halangan, kita nyalakan kameranya untuk partisipasi aktif, mematikan mikrofon, kemudian bisa hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat apabila memang ada kendala, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar karena kita belajar menggunakan jaringan. Selanjutnya, tujuan capaian umum di modul kita sore hari ini yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Yang kedua, capaian khusus modul ini yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, selanjutnya, tujuannya yaitu untuk sesi kita di kali ini yaitu peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Nah, nanti apa itu backward design? Memang istilah ini baru ya, cara penyusunannya juga backward design. Ya. Nah, sama seperti dalam pengembangan kurikulum yang dibahas pada modul yang lalu ya, pengembangan kurikulum PJOK ini, perencanaan pembelajarannya juga melibatkan backward design. Sekedar mengingatkan bahwa backward design itu perencanaan yang dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Ya itu jadi nanti akan masuk ke situ juga, Kakak mungkin di awal ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Mungkin bagi kakak-kakak yang awalnya belum mendapatkan ini juga bingung sama seperti saya dulu juga, ini gimana maksudnya, tapi lama-kelamaan kita akan paham nantinya. Nah, dengan mempelajari perencanaan pembelajaran PJOK, tujuannya nanti mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, yang mendukung perkembangan komprehensif peserta didik dari segi kognitif, kemudian keterampilannya dan sosialnya. Nah, selanjutnya agendanya tadi adalah perencanaan pembelajaran dengan backward design, kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran dalam kelompok dengan backward design. Ini Kak ya. Nah, ini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Mungkin kakak-kakak kalau sudah di LMS membuka di sana, itu sudah ada tahapan juga. Di situ dimulai dari pendahuluan, di sana sudah ada strukturnya, kakak bisa mengetahui di situ ada capaian pembelajaran, ringkasan alurnya, ada glosariumnya, yang di situ nanti membahas tentang 3 tahap dalam backward design termasuk capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Ini merupakan tujuan belajar, ya, merupakan
tujuan belajar yang ingin dicapai oleh murid atau peserta didik dalam satu unit pembelajaran atau mata pelajaran tertentu. Ini tadi tujuan pencapaian pembelajaran yaitu eee, merupakan tujuan belajar yang ingin dicapai oleh murid atau peserta didik dalam suatu unit pembelajaran tertentu. Jadi dalam satu unit. Capaian ini, dirumuskan berdasarkan, kurikulum satuan pendidikan dan mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan. Ini adalah capaiannya. Kemudian yang kedua adalah menentukan asesmen. Asesmen yaitu, proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi, asesmen, tentang pencapaian murid dalam rangka pengambilan keputusan pendidikan. Jadi kalau asesmen bisa dibilang ya, masuk ke dalam penilaian yaitu ya. Jadi proses pengumpulan, analisis, interpretasi, informasi tentang pencapaian murid dalam rangka pengambilan keputusan pendidikan. Ini adalah asesmen. Kemudian di situ ada asesmen itu ada 2 ya, ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu ya dilakukan selama proses pembelajaran itu, ya, setelah selesai dalam satu topik tersebut untuk memperbaiki pemahaman keterampilan murid. Sedangkan asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir suatu periode untuk mengevaluasi pencapaian akhir murid dan digunakan sebagai pelaporan hasil belajar. Ini yang bisa membedakan kalau formatif dan sumatif, itu Kak ya. Nah, di situ nanti juga ada asesmennya, ada assessment learning, ada for learning, kemudian assessment, of learning, as for of learning juga ada, di mana anak-anak nanti bisa di situ, menciptakan bagaimana, kultur geraknya. Nah, di sini kultur gerak yang dimaksud nanti dalam artian di sini adalah capaian pembelajaran akhirnya itu, itu merujuk pada praktik kebugaran, Kak. Jadi apa-apa yang Kakak praktekkan itu melalui kalau di, SMP, SMA itu melalui, teknik kecabangan olahraga tertentu, ya ini merujuk pada praktek kebugarannya. Nanti dimodifikasi bisa diterapkan, bisa apa namanya, sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, apa itu praktik kebugarannya, apakah dalam bentuk latihannya, eee, dan pengembangan tubuh manusia melalui berbagai aktivitas fisik, ya. Kultur gerak ini meliputi berbagai aktivitas dan filosofi yang bertujuan untuk mengembangkan kesehatan. Yang pertama, kultur gerak ini nanti tujuannya untuk mengembangkan kesehatan, kekuatan, daya tahan, kebugaran, dan estetika tubuh. Ya, estetika tubuh itu nanti biar anak itu bergeraknya itu tidak kaku, luwes. Misalkan anak ini disuruh senam, dia tidak kaku, disuruh ada kolaborasi dengan apa lain, menari, dia tidak kaku. Itu adalah menjadi kultur geraknya, budaya gerak anak-anak, gitu. Nah, masuk lagi kita Kak, lanjut ke sini lagi, ke elaborasi isinya ya yang di, LMS kita, nih. Nah, nanti Kakak akan memandu untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki, yang baru disusun, diawali dengan meminta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi nanti, ya. Nanti Kakak-kakak kalau bisa di situ nanti, eee, bisa menyiapkan, RPP-nya atau dilihat nanti RPP-nya, apakah nanti sudah sesuai dengan Bedford Design atau belum. Nanti kalau belum, kita bisa direvisi ya, bisa dimodifikasi lagi, dirubah dengan, model backward design ini. Selanjutnya nanti Kakak juga menjawab pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajarnya. Ya nanti kalau Kakak-kakak yang, eee, sudah siap, bisa berbagi di sini untuk bersama-sama menampilkan RPP-nya. Nanti biar apa adanya Kak, nggak apa-apa, yang kemarin-kemarin juga nggak apa-apa. Kita nanti analisis bareng-bareng. Lanjutnya, nah ini Kakak-kakak bisa tuliskan di kolom chat ya. Ini, ada 3 jawaban nanti yang harus Kakak jawab dan, pertanyaannya yaitu, "Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran.
Itu apa aja, Kak? Silakan Kakak tulis di kolom chat ya. Ini, Kakak kan akan mengajar ya, itu ada banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Nah, Kakak minta 3 aja komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Kira-kira apa aja, Kak, itu? Silakan Kakak tulis di, kolom chat, Kak. Bisa tulis satu jawabannya ini, yang kedua, yang ketiga, itu boleh tulis begitu, Kak. Silakan ya Kakak bisa di kolom chat nih, belum ada yang muncul. Baik, Kak Hendri ini sudah menuliskan ya, tujuan pembelajaran, ada isi pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Oke, silakan kakak-kakak yang lain.
Baik, di situ sudah ada Kak Gajali menyusun RPP, tingkat kemampuan peserta didik, sarana dan prasarana pendukung. Oke, Kak Astri, tujuan pembelajaran, asesmen, strategi. Good. Sandra, RPP, tujuan pembelajaran, asesmen. Oke. Masih kita lanjut dulu Kak ya. Apa itu Kak yang nanti akan dimaksudkan dengan backward design yang akan kita bahas nanti. Nah, ini. Ini ada 3 komponen utama. Yang utama ya, ini ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Biasanya kita langsung menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan ya. Kita di kolom ini, di sini mungkin kita akan menentukan langsung aktivitas apa ini. Nah, dalam backward design inilah rencana pembelajaran RPP kita susunannya adalah yang seperti ini. Jadi mungkin kakak-kakak bertanya-tanya ya, sekarang kok menjadi bingung, kok asesmen duluan, penilaian duluan, baru aktivitas pembelajaran, gitu ya. Memang kadang sekilas kita memang agak belum terbiasa ya dengan apa namanya, model yang ini ya, strategi yang ini untuk backward design-nya, ini. Jadi kalau biasanya kan seperti menulis tujuan, kemudian di situ ada kalau yang dulu itu ada, indikator pencapaian kompetensi segala macam ya di situ. Kemudian, ada kegiatan pendahuluan, kemudian ke intinya, kegiatan pembelajarannya, kemudian di situ ada penilaiannya, semuanya baru kegiatan penutup di situ. Nah, sekarang ini kita setelah menentukan tujuan pembelajarannya di CP-nya, baru kita turun ke asesmennya. Enggak ya? Nih. Aktivitas pembelajaran ini. Makanya kita aktivitasnya yang terakhir. Ini agak membingungkan ya, Kak, ya. Kok seperti ini. Kok baru yang terakhir malah, aktivitasnya, duluan asesmennya. Nah ini, duluan penilaiannya. Ini nanti akan apa? Nih. Dimulai dari ujung yang akan dicapai dengan kemudian mundur ke belakang. Sekarang dibalik deh. Mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Ini adalah backward design. Jadi kalau kakak-kakak ini membuat suatu rancangan ya dalam sebuah visinya, kita tulis dulu di atas tujuan. Apa tujuannya. Itu. Nah, setelah tahu tujuan pembelajarannya apa, kemudian kita menentukan yang kedua itu adalah asesmennya. Penilaiannya. Dalam PJOK yang ini baru karena PKG ini yang saya tahu itu dari perjalanan ini baru PJOK, mungkin juga nanti akan mapel pelajaran lain juga akan ada. Kemungkinan juga akan muncul juga desain backward design ini. Jadi mulai tujuan di atas, kemudian nulis asesmennya, penilaiannya, kemudian baru aktivitasnya. Nah, kalau dulu kan kita tujuan, kemudian tulis dulu semuanya, indikatornya semuanya, kemudian kegiatan pembelajaran, berdoa dan segala macam, kemudian inti segala, baru penilaian di akhir, kemudian refleksi, gitu. Nah, ini sekarang untuk asesmen dan aktivitas pembelajarannya ini dibalik dulu. Sekarang ini. Ya. Kenapa kok muncul seperti ini? Nah, ini asesmen apabila kita sudah menemukan tujuan, kemudian yang kedua kita menentukan asesmen. Nah, dengan menentukan asesmen yang telah kita tentukan, kita akan mudah menentukan aktivitas pembelajaran yang seperti apa. Gitu Kakak-kakak. Jadi mungkin
Saya paham, mungkin saya sama seperti saya dulu waktu memahami backward design itu yang seperti apa sih. Ternyata emang seperti ini. Misalkan ini nanti ada contohnya ya. Contoh misalkan saya ada di pembelajaran sepak bola ini. Tujuan sudah selesai, kemudian menentukan asesmen pembelajarannya. Saya menentukan rubrik penilaiannya. Oh, ini dia menggunakan passing control. Berpasangan misalkan menggunakan passing. Kemudian mundur lagi dengan jarak 3 meter, dengan jarak 5 meter. Kemudian dribbling bola. Penilaiannya saya menggunakan dribbling zigzag, bisa melewati 3 kelokan, 4 kelokan, dan nanti ada rubriknya nilainya sekian, 1 kelokan nilainya sekian. Saya akan menemukan itu terlebih dahulu, menentukan asesmennya dulu. Nah, contohnya seperti itu ya. Misalkan dalam gerak berirama misalkan, gerak ritmik, menemukan gerakan. Nah, tentukan dulu penilaiannya, menemukan 1, 2 gerakan ayunan lengan ke depan atau ke belakang. Atau menentukan langkah depan, langkah samping, langkah belakang, atau kris pas segala itu. Nah, sudah menentukan seperti itu, rubrik-rubriknya, baru menentukan aktivitasnya. Berarti nanti aktivitas itu tidak akan lepas dari rubrik penilaiannya. Gitu. Karena background-nya, desain penilaiannya, itu sudah ada. Oh, berarti nanti kalau misalkan saya mau mengajarkan penilaiannya ini passing-nya dengan cara seperti ini, berarti pembelajaran saya passing-nya harus sesuai. Karena nanti akan dinilai sesuai dengan apa yang telah saya buat duluan. Nah, kalau yang dulu kan kita pembelajaran dulu, bla 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 selesai, baru dinilai. Belum tentu juga rubrik-rubrik tersebut akan cocok dengan materi yang Kak ajarkan. Itu yang dimaksud dengan backward design-nya. Ya, kadang materinya bermain bola basket, bola besar, suruh main, tahu-tahu penilaiannya suruh chest pass, suruh head overhead. Jadi mereka akan keluar dari topik, meskipun dia tahu tetapi dia nggak mengena. Nah, tujuan dari backward design ini agar pembelajaran ini mengena ke peserta didik. Ini. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak, daripada nanti ke dalamnya lebih jauh lagi. Ini muncul, Kak, ya? Yang backward design-nya ini muncul ya? Yang ini muncul ya? Ya, ini siapa yang tadi yang tanya? Oke, Kak Dahri, siap. Kak Dahri, siap. Oke, terima kasih Kak, mau bertanya. Kedengaran suara Lun, Kak? Iya, dengar. Nah, gini Kak, yang Lun tanyakan untuk tujuan pembelajaran itu Kak, apakah di situ tuh ditentukan Kak 1 poin, 2 poin, atau berapa poin Kak untuk tujuan pembelajaran? Oke. Yang kedua, untuk asesmen itu Kak, model yang kita masukkan itu penilaiannya itu apakah lebih dari 1 boleh atau disesuaikan dengan Kak, dengan kemampuan siswa Kak? Oke. Makasih Kak. Baik. Oke, terima kasih Kak Dahri. Yang pertama dari tujuan, apakah boleh dari 1 gitu ya? Oke, yang kedua, asesmen pembelajarannya apakah disesuaikan atau gimana gitu ya? Disesuaikan. Oke, Kak, untuk tujuan pembelajaran itu kalau itu memang memungkinkan banyak, dalam artian ini bisa dilakukan secara 1 kali pertemuan tidak ada masalah. Tetapi alangkah baiknya lebih efektif kalau tujuan pembelajarannya itu biasanya dalam CP itu dia akan 1 aja, tapi bawahnya banyak. Itu Kak ya, dalam 1 CP itu. Jadi kalau memang dalam 1 program itu memang satu tujuan pembelajaran aja Kak, enaknya seperti itu. Misalkan kalau permainan sepak bola itu lebih spesifik ke permainan bola basket, umpamanya seperti itu. Nah, kemudian ke asesmennya disesuaikan Kak, karena ini kan
ciri-ciri kurikulum yang sekarang ini adalah fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu juga mengingat pada diferensiasi juga. Nah, ini sebenarnya lebih simpel, Kak, kalau mau melihat yang ini, setelah kita tahu tujuannya di atas, tulis semuanya, asesmennya kita bentuk dulu, seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Misalkan nggak dari ini mau voli ya, semuanya yang mau melatih voli, permainan bola voli, passing atas, passing bawah, kemudian servis. Kalau rubriknya Kakak sudah dibuat duluan, dalam artian tujuannya okelah, kita nggak usah perlu tujuannya, itu sudah ada dalam capaian pembelajaran. Kemudian ada tujuannya, nanti Kakak tulis tujuannya 1, 2, 3, boleh menguasai teknik voli, passing atas, passing bawah, tujuannya boleh di situ. 3. Nah, kemudian asesmennya otomatis kan mengikuti juga yang di situ. Ya, harus sinkron. Karena akan connect juga nanti asesmennya. Misalkan passing atas 30 detik misalkan, atau passing bawah selama 20 atau 30 detik berpasangan misalkan. Itu kan, atau passing mandiri atau dalam tembok misalkan seperti itu. Kalau sudah dibikin rubriknya, skala waktunya berapa kali, 10 kali A, B, C atau 80, 90 sekian, itu nanti akan turun ke aktivitas pembelajarannya, kita akan mudah. Oh, berarti materinya kita akan passing. Yuk kita akan belajar passing dulu. Soalnya nanti penilaiannya akan mengacu ke situ, Kakak udah tahu yang akan dinilai, oh yang ini. Jadi nggak meleset, nanti rubriknya udah dibuat duluan. Gitu. Gitu, Kak, ya? Siap, Kak, siap. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke selanjutnya. Kalau belum, saya lanjutkan dulu, nanti kita mungkin di sesi sebelum menutup ada tanya jawab juga. Baik. Nah, ini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Nah, ini karena tadi sudah ketahuan format penilaiannya juga formatnya sudah ketahuan. Nah, tujuan akhirnya ini lebih fokus ke kita. Oh, tujuan kita ini mau passing bawah loh, mau passing atas loh. Tujuan kita cuma 3 itu aja, passing bawah, passing atas, kemudian misalkan servis. Sudah. Karena yang asesmen yang kita buat terlebih dahulu tadi cuma 3. Gitu. Jadi kalau beda dengan yang mungkin konvensional kemarin ya, dan ini sebenarnya yang dulu kalau misalkan pertanyaannya, boleh nggak kalau sementara ini sambil di sini pakai yang itu dulu? Tidak ada masalah, tetapi Kakak juga harus bisa menganalisis mana yang menjadi keefektifannya. Kalau menurut saya yang terbaru ini adalah yang ini. Jadi 3 yang mau diuji, 3 juga yang harus dibuat asesmen. Seperti gambarannya kalau Kakak-kakak melihat, kisi-kisi soal atau kisi-kisi ujian. Nah, gambarnya seperti itu. Kalau sudah melihat kisi-kisinya Kakak tulis di atas duluan, nanti waktu pembelajarannya, oh, nanti yang akan keluar soalnya yang bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Jadi nggak mungkin lepas. Jadi lebih fokus ke apa yang kita inginkan, gitu. Ini kisi-kisinya adalah ini. Ya pembelajarannya itu, karena rubriknya juga yang nanti akan dinilai ke arah situ juga. Gitu, Kak. Ini untuk yang backward design-nya. Oke. Kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Kita akan mencontohkan ya. Kak Sandra, terlihat PPT-nya? Kak Sandra, bisa terlihat PPT saya? Iya, Kak, kelihatan. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran. Ini. Tujuan pembelajaran itu apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran nanti. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran nanti. Kemudian, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan pembelajarannya itu yang jelas dan spesifik. Yang ketiga,
perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah ini, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini contohnya di fase B. Terampil bergerak. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangka gerak. Capaian pembelajarannya. Nih, ini di elemennya. Terampil bergerak elemennya. Tujuan pembelajarannya, nih, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya, anak SD ya, ini anak SD ya. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini tadi mencapai ke sini. Apa yang ingin kita ketahui dan dikuasai ke sini, ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi dan lembut. Perlu kriteria atau indikator capaian tujuan pelajaran. Ya. Demonstrasi tadi ini. Itu ya, Pak ya. Ini contoh yang satu, tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmennya seperti apa? Asesmen itu bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gimana telah berhasil? Seperti tadi, kita untuk mengetahui peserta didik telah berhasil atau belum, tadi menggunakan rubrik-rubrik penilaian tadi. Apakah itu mana yang cocok? Apakah berupa tes tulis, yang menentukan rubrik centang checklist, itu nanti kakak yang bisa mendesainnya. Mana yang lebih efektif untuk ke situ. Ya. Elemennya sama seperti tadi, tujuannya sama tadi. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Kira-kira, mana pilihan asesmen yang mencapai tujuan pembelajaran yang akan sudah disusun? Ya, asesmennya yang mana? Apakah dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? Senam? Kan, cocok atau enggak itu? Yang kedua, atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Kira-kira mana ini? Ya. Silakan, Kak. Siapa tadi? Belum berubah ya? Sudah, Kak. Sudah. Ini sudah berubah ya sini ya? Oke. Oke. Nih, ya. Seulang tadi, apakah dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda dengan tujuan pembelajaran yang seperti itu? Atau apakah dengan asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama? Tentunya kita sepakat yang asesmen dengan menggunakan rubrik. Ya. Karena memang ini gerak. Nah, mungkin kita akan menggunakan pilihan ganda dan kemudian memilih salah 1, 2, 3. Tidak begitu efektif karena ini adalah gerak senam. Gitu Kak ya. Ini yang kedua, asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini menggunakan rubrik atau nilai performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, sekarang pada aktivitasnya seperti apa? Aktivitas pembelajaran yaitu apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Apa sih yang dapat membantu? Kita tarik ke atas lagi. Ya. Kita tarik ke atas lagi, kita tarik ke atas. Kan di atas ada asesmen tadi ya. Dengan melihat asesmen tadi, kira-kira aktivitas apa yang akan membantu ke asesmen tersebut sehingga asesmen naik lagi ke tujuannya tercapai? Ya, tadi kita habis turun, kita refleksinya kita naik lagi, apa kira-kira pembelajaran yang dilakukan dengan asesmen yang tadi? Dan berarti gerakannya harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi asesmen kita. Itu. Aktivitas ini harus menyenangkan. Ya, melibatkan semua, engaging sesuai dengan perkembangan anak,
developmentally appropriate, dan tentu saja selaras atau alignment atau menggabungkan ya dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ya. Kata kuncinya itu menyenangkan, developmentally appropriate, dan alignment atau selaras menggabungkan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi ada di situ asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama di sini asesmen pembelajarannya. Nah ini apa bentuk asesmennya? Yaitu aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ini aktivitas pembelajaran harus terkonek atau terhubung dengan asesmen pembelajaran yang di atas. Bahasa kasarnya tadi seperti untuk mempermudah kita mencerna, seperti kisi-kisinya. Oh, saya ini di penilaiannya nanti itu saya akan menilai kayak tadi, misalkan passing, kemudian controlling, kemudian misalkan ada heading ya. Itu tadi kita pembelajarannya ke situ. Kita nggak lepas. Ya. Jadi sehingga dapat mencapai tujuan pembelajarannya yang di atas. Nanti tujuan pembelajaran ini kita akan naik ke atas lagi sampai pembelajarannya akan kena semuanya. Gitu. Ya, ini capaiannya ini, tujuannya ini, asesmennya, kemudian aktivitasnya ini. Di situ semuanya. Itu Kak ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini. Desain mundur. Backward design itu kita disebut dengan desain mundur. Nah, ini dimulai dengan tujuan pembelajarannya di atas seperti payung ya. Di atas sendiri. Seperti payung. Kemudian yang kedua, mengembangkan asesmen pembelajarannya. Ya, tadi juga sudah dijelaskan juga. Selanjutnya adalah merencanakan kegiatan pembelajarannya. Merencanakan kegiatan pembelajarannya ini yang sampai nanti di kegiatan akhirnya sampai dengan refleksi. Kemudian ada yang terakhir adalah memperhatikan juga keselamatan peserta didik kita juga. Di sini sudah muncul di kegiatan pembelajarannya. Ya Kak. Selanjutnya, nah, langkah lain yang perlu diperhatikan yaitu sebelum kita membahas 3 langkah awal, langkah selanjutnya yaitu memperhatikan diferensiasi. Ya, diferensiasinya juga perlu diperhatikan juga dalam 3 aspek tadi. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Jadi kemarin kita juga berpikir di bab 1.2 ya, titik 1 itu ada pembelajaran berbasis aset ya. Jadi kita berbasis kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan kita, jangan berfokus pada kelemahan yang kita miliki. Wah, kita ini nggak punya lapangan sepak bola, terus kita nggak mengajarkan sepak bola. Ya gitu, jadi fokusnya ke masalah. Bagaimana caranya kita agar bisa mengajarkan sepak bola meskipun itu dengan kapasitas yang ruang lingkup yang nggak begitu lebar. Nah, itu dari segi tekniknya, atau segi permainannya, atau dari kognitifnya, kita bisa menerapkannya di situ. Selanjutnya, ini yang nomor 5 ini mengembangkan sumber belajar ini memang butuh suatu kreativitas kita sebagai guru PJOK. Kadang memang ada suatu sekolah atau suatu daerah yang memang keadaannya tidak sama ya tentang fasilitas olahraganya atau sarananya nggak begitu sama. Mungkin dengan 25 atau 30 orang siswa, bolanya voli cuma ada 1. Bola basketnya cuma ada 1, gitu Kak ya. Jadi memang pengembangan sumber belajar dan fasilitasi sumber daya lainnya ini butuh kreativitas kita Kak untuk mengembangkannya di sini. Nah, kemudian selanjutnya menyusun langkah pembelajarannya, langkah-langkah disusun,
Kemudian yang terakhir seperti yang tadi di atas saya bilang adalah menyusun rencana keselamatan. Nah, rencana keselamatan ini jarang sekali memang kita memperhatikan. Mungkin dulu juga ada di waktu kuliah, mungkin kalau kakak dapat ya ada mata kuliah keselamatan itu. Nah, ini muncul lagi sebagai garis besar kita bahwa kita sebagai guru PJOK, sebagian besar kita adalah di lapangan. Hampir sekitar kalau saya bilang hampir 60-70% kita ada di lapangan, terkecuali memang itu kendalanya alam ya, hujan atau memang banjir seperti apa kita bisa menggantinya dari teori di dalam ruangan. Tetapi kalau bisa kita tetap aktif di luar ruangan, dalam artian kebugaran kita tetap utamakan. Nah, di dalam menyusun keselamatan, jangan memaksakan suatu capaian atau tujuan pembelajaran yang belum pernah kita lalui. Contoh ini dalam tempat kita ini misalkan ada aktivitas air. Wah, ini kayaknya ini di semester ini kita ada renang nih kita. Ada renang atau aktivitas air. Nah, renang ini kan sebenarnya kalau di dulu ya, kalau di Syahbedah yang dulu, kalau di renang ini kan aktivitas air ini sebenarnya dia adalah ada tanda bintang 2 dan bintang 1 itu adalah mata pelajaran atau topik atau pembahasan yang pilihan. Bisa dilakukan dan atau bisa tidak. Tapi kita juga dilema juga bahwa dalam kalau saya di SD dan SMP atau bahkan ada SMA, SMK itu ada U2SN renang. Sedangkan kita tidak memenuhi syarat untuk melakukan pembelajaran renang. Kemudian kita menggunakan alternatif lain, misalkan ada danau buatan untuk berenang misalkan ya, itu sangat tidak dianjurkan terkecuali kita sudah menyurvei tentang keselamatannya. Itu Kak ya. Kita sebenarnya memang agak dilematis sekali. Kita anak-anak kalau untuk tingkat berenang atau pembelajaran berenang ini sangat senang sekali untuk melakukan aktivitas ini. Itu nanti kakak-kakak juga bisa mempertimbangkan di susunan akhir dalam pelajaran, yaitu menyusun rencana keselamatannya. Nanti misalkan ada lompat jauh nih, kan ada 2 SN-nya juga dari SD, SMP, SMA, SMK kan ada lompat jauh nih, atletik nih. Kira-kira nanti tingkat keselamatannya gimana kalau misalkan akan terjadi, maaf misalkan ada kesleo atau kena ankle atau mendaratnya yang nggak sempurna, kemudian terjadi ada pergeseran misalkan di tulang pinggul atau gimana, itu harus ada rencana keselamatannya kita susun juga. Itu Kak ya. Baik, saya lanjutkan. Nih. Kenapa desain mundur atau backward design? Kenapa sih? Ini kakak juga ada yang pertama, kenapa kok ada ini lagi nih, malah bingung lagi. Yang kemarin aja hanya masih bingung, kenapa ini ada desain mundur. Nah ini. Nah, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ini alasannya. Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur. Ya, akhir kemudian berjalan mundur. Menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Seperti kita membuat visi misi ya, di atas visinya adalah ini. Nanti kita akan yang akan dilakukan, kita akan di bawahnya. Apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut? Sama seperti kakak-kakak ini, apa yang akan saya wujudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas? Yang akan dilakukan nanti adalah ini. Kita turun, mundur. Bukan kita lakukan dulu baru tujuan. Kadang-kadang kita nggak akan tercapai karena mungkin di tengah-tengah kita akan terhambat. Tapi kalau sudah kita, ini mau tujuannya ke sini. Apa sih yang akan kita tulis untuk ke bawahnya ini yang untuk mencapai tujuan tersebut? Nah ini. Kemudian backward design menjadi penerjemah. Kakak-kakak sekalian sebagai guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Jadi sekarang lebih terlihat, oh ini tujuannya seperti ini. Jadi menerjemahkan tujuannya, kemudian baru asesmennya di waktu tulis. Saya mau menulis tujuannya adalah siswa dapat melakukan passing bawah, passing atas,
dan servis dalam permainan bola voli. Wah, saya melakukan penilaiannya nanti akan seperti ini. Servis dulu misalkan dari jarak sekian meter, yang diferensiasi mungkin yang nggak bisa kita modif menggunakan bola plastik misalkan biar lebih ringan, atau menggunakan bola karet itu yang kayak melon, bentuk melon semangka itu ya, yang kecil itu, yang murah itu, ringan. Yang penting dia bisa melakukan servis atas atau diferensiasi konten atau produknya di situ, prosesnya bisa dimaksud dengan itu. Nah, selanjutnya kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ya, sekali lagi yang nomor 3 ini, menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Perkembangan komprehensifnya di sini yaitu dari segi kognitif, kemudian psikomotor dan sosialnya. Karena biasanya kalau dalam permainan pembelajaran permainan itu diakhiri dengan game. Nah, di sini dalam pembelajaran ini juga kakak juga bisa menilai, dalam artian bukan kaku penilaian di atas, bukan, tapi juga kita juga jangan kaku waktu kita melakukan pembelajaran di sini. Apa sih yang kita dapat dari mengamati kegiatan pembelajaran selama mereka dalam bermain game? Itu kira-kira apakah dalam misalkan nih Kak Indri nih, siswanya lagi belajar basket atau ya lagi bermain basket game 5 lawan 5 di lapangan, atau volley 6 lawan 6, atau sepak bola dengan small set game atau 6 lawan 6, 7 lawan 7 itu. Kira-kira Kak Indri bisa melihat apa aja Kak di situ? Yang Kak Indri lihat dari, yang bisa Kak Indri nilai dari anak-anak bermain di situ. Baik Kak, kalau dari saya mungkin yang akan saya lihat atau mungkin saya nilai adalah keseriusan anak-anak mungkin dalam melakukan permainan itu sendiri, terlepas nanti bagaimana teknik ataupun yang lain-lainnya mereka bisa menguasai. Yang paling penting saya nilai adalah keseriusan ataupun sikap mereka ketika mengikuti permainan atau proses pembelajaran. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Hendri, bagus sekali jawabannya. Keseriusan. Nah ini, saya juga kemarin sudah sempat berdiskusi ya dengan Kak Fasil juga, bahwa ada suatu situasi misalkan anak ini dalam suatu unjuk kerja tekniknya tidak begitu bagus, tetapi dia ini semangat, serius dalam waktu pembelajaran atau waktu game, atau misalkan dia dalam sesi bermain bersama. Apakah ini bisa dijadikan sebagai satu indikator penilaian? Beliau jawab, boleh, karena itu sangat bagus sekali menilai secara komprehensif. Jadi betul apa yang dikatakan oleh yang diutarakan Kak Hendri tadi, tidak hanya serta-merta kita, wah ini teknik bagus, ininya bagus, tapi dia nggak serius. Kebanyakan anak-anak yang sudah mulai teknik bagus, yang merasa pintar, yang dia merasa udah hebat, justru malah dia akan menyepelekan, akan santai-santai dia akan bergerak. Beda dengan anak-anak yang misalkan ya biasa aja, tapi dia ingin belajar, dia akan semangat untuk belajar. Ya meskipun dengan passing-nya salah, tetapi dia ada semangat untuk mengejar bola. Dia ada semangat untuk mencoba meraihnya. Nah itu, jadi ada effort atau usaha di dalamnya yang kita capai. Yang kedua adalah tadi yang dikatakan itu adalah sikap. Sikap di sini, di situ misalkan kita saling menghargai, kita saling ada kerjasama. Gimana sih, oh itu ada misalkan dalam voli itu ada out, masuk itu out, enggak ini masuk. Nah di situ kita akan terjadi perdebatan di situ, menilai gimana anak yang mampu, oh ini anak ini enggak, ini kurang terima nih, anak ini temperamen, ini anak ini kurang menerima kekalahan, ini anak ini maunya menang sendiri nih. Jadi bisa terlihat dalam suatu situasi game atau permainan. Itu Kak ya. Jadi 3 ini kita mampu menciptakan pengalaman yang bermakna, mendukung perkembangan komprehensif peserta didik, ini juga masuk ke dalam situasi di situ. Baik Kak, kita lanjutkan. Nah ini
Kita akan melakukan analisis, Kak ya. Nanti kakak-kakak yang ada RPP-nya, nah ini. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Kemudian, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Nah, bagaimana ketika kakak mengetahui anak-anak ini telah berhasil? Kemudian ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah dipertimbangkan dengan perkembangan minat, kebutuhan khusus? Kemudian jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Kak ya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK yang dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Apa yang Bu maknai tadi, yang backward design tadi ya? Ini akan saya bagikan link padatnya di grup ya. Setelah ini nanti kakak bisa menuliskan di situ untuk bisa merefleksi kita bersama-sama. Sebentar Kak ya. Kak, izin Kak. Oh Ini iya, silakan Kak. pertanyaannya sama persis sama kayak yang di LMS ya Kak ya? Ya, ya, sama persis. Kalau kakak-kakak sudah jawab di situ, bisa aja dituangkan di sini nanti. Oke, siap. Berarti sesuai sama yang di Ya. LMS nggak apa-apa aja ya? Kalau kakak-kakak sudah mengerjakan semuanya belum ini? Kalau Saya sudah kan bisa. barusan tadi pagi. Oh ya. Oke, nanti kita sambil tunggu Kak ya. Jadi kalau sudah nanti Kak Andri bisa dimasukkan ke situ ya, ke Padletnya. Gitu Kak. Siap. Baik, silakan Kak, itu ada di grup WA ya. Itu yang Kakak isi dengan soalnya bisa dilihat di sini Kak. Apa yang menjadi itu pilih nomor 1, jawaban nomor 1 gitu aja. Misalkan Kak Sandra 1 gitu, jawaban soal 1, Sandra 2, Sandra 3, dan 4 gitu. Di Padletnya. Silakan ya. Kalau Kak Endri yang sudah bisa, nanti bisa ditampilkan di sini. Atau bagi yang belum, nanti ini bisa dituliskan di sini, bisa digunakan juga di LMS nantinya juga. Jadi Kak Astri tadi yang belum mengerjakan bisa nanti disimpan, bisa dimasukkan ke dalam LMS juga. Gitu Kak. Gitu. Silakan Kak, bisa di Padletnya. Kak, izin tanya lagi Kak. Mohon Ya. maaf. Ini kan tadi saya kebetulan tadi pagi baru mengerjakan tugas yang di 1.5.
Oh ya. yang refleksi apa itu ya? Lupa. Pokoknya yang di modul 1.5 itu baru saya kerjakan tadi, tapi di situ ada keterangannya setelah saya mengumpulkan itu terlambat. Heeh. Jadi merah. Jadi saya nggak lihat juga sih kemarin batas waktu yang ditentukan. Nah itu kira-kira berpengaruh apa Kak kira-kira Kak? Eee, untuk nilai tadi ya, itu kan memang di situ ada ya kriteria yang tepat waktu, kemudian, sebelum dan sebelum due date, itu ada sebelum due date, sebelum tenggat waktu itu, kemudian terlambat dan tidak sama sekali. Nah, kalau terlambat itu tidak masalah, nggak apa-apa, Kak, tetap aja dikerjakan karena di situ hanya menilai yang mengumpul atau belumnya, itu aja. Jadi untuk yang, terlambat itu nanti sistem yang akan membaca. Kalau saya hanya mengklik sudah ada atau belum, gitu aja. Nanti kalau yang nilainya berapa misalkan terlambat ini misalkan, dari 100, dari 75 gitu, itu sistem yang menjawab nanti, Kak. Tapi kalau yang fasil ini hanya, oh ini sudah ada, meskipun terlambat tadi komplit komplit gitu aja. Kecuali tidak ada sama sekali, saya nggak bisa menilai. Tapi kalau yang ada meskipun terlambat, pasti ada nilainya, gitu, Kak. Berarti berarti nggak apa-apa ya Kak ya Nggak kalau apa-apa. terlambat ngumpul Ya di makanya sistem Kakak otomatis. nggih, makanya saya menganjurkan meskipun terlambat nggak apa-apa lah dilengkapi aja. Nanti saya kan gampang memudahkan untuk, oh ini terlambat tetapi ada, nanti sistem yang akan, apa namanya, membacanya di situ, gitu, Kak. Nggak apa-apa, itu bisa. Nggih, gimana Kak Astri? Punya saya malah yang tugas refleksi satu untuk modul satu malah belum selesai sih Kak. Di situ yang lainnya Oh udah gitu. sebagian udah dikerjakan. Kalau yang itu kayaknya untuk tugas 1.1 yang modul satu itu sepertinya refleksi kita sendiri menjadi peserta ya Kak. Iya, itu Yang terkait ke situnya. Iya, Kak. Itu refleksi terkait, kita juga, refleksi itu. Makanya Kakak yang belum, nggak apa-apa dikerjakan meskipun terlambat daripada memang, eee, tidak sama sekali dan itu tetap ada nilainya. Karena di setiap nanti sesi itu akan tercentang dimulai dari awal itu ada semua nilai muncul, dia akan mana yang belum dia akan hijau-hijau semuanya di kami akan terlihat, gitu, Kak. Silakan Kak bisa dituliskan di, Padletnya yang sudah saya bagi. Bisa Kak Idri bisa membuka Padletnya? Bisa dikerjakan? Bisa Kak, aman aman. Oke, aman. Silakan yang lain Kakak.
Baik, ini Kak Endri sudah mengirim ya, tinggal kita tunggu yang lain. Silakan Kak Egi, Kak Sandra, Kak Gajali, dan yang lain. Mungkin bisa Kakak refleksi sebentar. Baik, kita bisa munculkan sebentar ya untuk yang telah Kakak kerjakan refleksi. Sebentar. Ini udah muncul ya, ada Kak Dahri, ada Kak Hendri.
Ada Kak Sandra sudah, Kak Astri sudah. Oke. Baik, kita mulai dari yang pertama, Kak Hendri. Sebagai seorang guru, tentu yang kita harapkan dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar adalah siswa mencapai tujuan pembelajaran yang menyeluruh secara kognitif maupun psikomotorik. Oke, Kak Egi. Yang nomor 2, dengan melakukan penilaian kepada peserta didik pada saat pembelajaran. Kak Sandra berharap menikmati proses pembelajaran dan bisa melakukan gerakan atau teknik dasar yang sesuai berdasarkan tujuan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan gerak atau teknik dasar sesuai tujuan pembelajaran. Oke. Nomor 3 yaitu belum, karena masih berpedoman pada materi pembelajaran saja. Saya harus menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan belajar didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Astri, disiplin, tanggung jawab, keaktifan. Nomor 2, refleksi dan umpan balik serta penilaian sumatif. Nomor 3, sudah akan tetapi belum maksimal dalam penilaian awal dan diferensiasi. Oke. Hanya fokus pada hasil dan tujuan pembelajaran serta keterkaitan materi. Kak Gajali bisa memahami materi yang kita berikan, kemudian melakukan asesmen atau penilaian. Nomor 3, sudah merencanakan, pertimbangkan kemampuan anak dan kerjasama anak. Oke, Kak Dahri, harapannya semua peserta didik bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan bisa mendapatkan nilai baik. Pada kurikulum Merdeka di aplikasi PM banyak cara menilai peserta didik. Oke. Kak Egi sebagai pendidik tentu mengharapkan peserta didik dapat mengikuti dengan baik, menjalankan pembelajarannya. Oke. Nomor 4-nya Kak Hendri, ketika menyusun pembelajaran dengan memulai dari pencapaian akhir yang diinginkan, saya memaknai hal ini sebagai sebuah proses yang berorientasi pada tujuan berpusat pada peserta didik. Oke. Terima kasih Kakak atas refleksinya. Ini juga nanti jangan lupa Kakak bisa memuatnya di LMS. Ini akan muncul nanti juga seperti itu, di tampilannya, apa yang ingin ditagih dalam LMS, soalnya sama seperti itu. Kita lanjutkan. Analisisnya sudah, kemudian kita menjawab tadi sudah ya pakai Padlet. Nah, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Nah, ini ABCD dalam tujuan pembelajaran itu ada merumuskan ABCD. Apakah ada yang tahu Kak untuk dalam rumusan pembelajaran ini? Apakah itu audience, itu behavior, apa itu condition, atau itu degree? Kak Astri bisa membantu menjawab atau pernah mendengar atau malah bahkan sudah menggunakan ini dari lama, Kak Astri? Belum, Kak. Kalau Kak Gajali? Ya, Kak. Kak Gajali gimana? Apakah dalam penerapan tujuan pembelajarannya itu sudah menerapkan atau ada terlihat ini ABCD-nya, audience, behavior, condition, dan degree-nya? Belum. Ya. Oke. Kak Dahri? SMA ini yang SMA, SMK? Siap, Kak. Iya. Kak Dari dalam tujuan pembelajaran menuliskannya gimana, Kak? Untuk tujuan pembelajarannya, Kak. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang ini baru sekarang, Kak, dapatnya. Saya sebenarnya sudah yakin Kakak ini pernah melakukan, cuma mungkin
istilahnya aja yang nggak tahu itu adalah yang ABCD-nya itu yang mana. Kalau kakak dari tujuan pembelajarannya yang biasanya kakak pakai seperti apa kata-katanya? Kalau dalam tujuan pembelajaran sebenarnya ada apa itu? Ada rumusnya Pak, tapi lupa Kak. Tapi kalau di sini saya lihat dari kemampuan siswa aja Kak. Oh gitu. Kak Dari di situ menggunakan laptop atau pakai HP? Kak Dari? Laptop Kak. Laptop. Untuk RPP-nya bisa dibuka ada Kak? Coba Kak. RPP PJOK. RPP-nya ada Kak. Nah, bisa nggak usah ditampilkan, cuma dibuka aja. Bisa nggak kira-kira Kak Dari membuka RPP-nya? Oh bisa Kak, yang sudah di print ada Kak? Ya, coba ada di tangan ya? Ada Kak. Ya. Oke Kak, siap. Nah, di tujuan pembelajaran di situ dituliskan apa Kak di kakak ini? Tujuan pembelajarannya di sini peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak dan fungsional permainan dan olahraga Kak. Memegang lembing, aulan lemparan lembing, gerakan melempar, melepaskan dan menjaga keseimbangan Kak. Lempar lembing. Oke. Satu aja ya tujuannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau Kak. Oke, 6. Oke, nggak masalah. Nah, ini sebenarnya ini yang menjadi ABCD itu tujuan pembelajaran itu sudah ada dalam Kak sebenarnya itu Kak. Nanti kita coba melihat ya, dalam artian Kakak lihat masing-masing aja di situ. Audiens. Dibacakan lagi peserta didik tadi Kak ya? Ada ya Kak ya? Iya Kak. Ada Hari. Peserta didiknya Peserta ada? didik ada Kak? Ada, oke. Itu yang menunjukkan audiens. Oh gitu. Jadi harus ada audiensnya. Siapa dia itu? Berarti siapa? Peserta didik. Itu audiens. Kemudian setelah peserta didik, apalagi kata-katanya Kak? Melalui aktivitas pembelajaran latihan. Melalui aktivitas pembelajaran latihan. Dapat menunjukkan kemampuan. Dapat menunjukkan kemampuan. Dalam mempraktikkan. Nah, dalam mempraktekkan. Nah, bla 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 gitu ya sampai akhir ya, bla 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 gitu. Oke. Nah, di sini yang behaviornya itu sebenarnya itu terlalu panjang Kak kalau menunjukkan tujuan pembelajaran itu terlalu panjang banget. Dan dilihat dengan ABCD agar kita lebih spesifik dan apabila rencana pembelajaran Kakak ini suatu saat nih Kakak ini nggak masuk ya, ada guru pengganti untuk melihat RPP-nya dan mau Pak RPP-nya di meja saya silakan. Jadi guru tersebut mudah untuk melaksanakan ini rencananya seperti ini. Behaviornya ini adalah apa yang dilakukan siswa. Ada kan tadi memegang lembing. Memegang lembing ini dan sebagainya itu. Tapi jangan terlalu banyak. Jadi apa yang dilakukan siswa? Itu. Apa yang dia aktivitas apa? Gitu. Kedua itu behaviornya. Kemudian kondisinya itu dia tuh sendiri atau berpasangan kah? Atau dia berkelompok? Nah, itu kondisinya. Itu. Jadi itu kayaknya masih agak panjang, nanti bisa Kakak lebih simpel lagi, lebih pendek lagi. Kemudian yang degree-nya, tingkatannya itu berapa kali dia melakukan itu. Ada tingkatannya. Jadi misalkan tidak harus angka, misalkan ada 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai 7 kali kalau yang seperti itu ada yang gerakan senam itu yang mudah, sedang, kemudian berat, itu ada tingkatan juga seperti itu. Jadi nanti biar dibuat lebih seefektif mungkin, mudah dipahami dan terkena ABCD-nya itu muncul. Contoh misalkan ya, ini saya dibanding dengan apa ya yang mudah ini ya permainan aja lah, permainan bola besar, sepak bola misalkan katakannya. Jadi contohnya untuk yang ABCD-nya ini gini. Peserta didik melakukan passing berpasangan. Itu audience dan behavior. Ya. Kondisinya yaitu dengan jarak 5 meter sebanyak 5 kali.
tujuannya, ya. Peserta didik dapat melakukan passing berpasangan dengan jarak 5 meter sebanyak 5 kali. Itu menunjukkan ABCD. Jadi jelas untuk tujuannya di situ. Nanti di rubriknya untuk penilaiannya pun mudah kita untuk mendapatkan asesmennya. Gitu Kak ya. Punya Kak Dari nggak salah nggak? Bagus sudah. Nanti mungkin bisa simpel lagi, dipermudah lagi sehingga Kakak lebih apa sih nih? Berapa kali dia memegang lembingnya? Kemudian dengan cara apa, kan ada awal-awalan dulu, di awal kita megang di mana? Samping telinga ya, kemudian kita tarik ke belakangnya, kemudian kita tarik ke sini. Itu dengan teknik yang seperti apa. Jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu Kak ya. Dari sini. Oke. Ini ada yang bertanya. Siapa Kak ini? Oke, Kak Astri, silakan. Kalau untuk bentuk RPP-nya itu Kak, apakah RPP yang seperti satu lembar itu ya? Jadi gini Kak, RPP itu sebenarnya tidak terlalu mutlak harus satu lembar atau berapa Kak ya. Yang jelas Kakak ini dalam suatu merumusan tujuan belajarnya, dimulai dari tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran itu mencakup komponen-komponen intinya kita dapat Kak. Ya, kalau misalkan Kakak lebih bagus lagi kan kalau misalkan dirinci dengan kegiatan pembelajarannya nggak mungkin satu lembar ya Kak ya. Kecuali memang itu pembelajarannya misalkan dalam kelas materinya kesehatan. Itu sangat memungkinkan. Tetapi kalau misalkan penjabarannya detail dimulai dari kegiatan pembelajaran sampai asesmen, rasanya kok dengan rubrik-rubriknya nggak mungkin rasanya sampai satu lembar gitu Kak ya. Ya, gitu Kak ya. Kayaknya bisa dipahami Kak Astri ya. Oke. Jadi itu ya Kak Astri ya. Oke, Kak Dari silakan. Terima kasih Kak. Ini Ya. menarik Kak untuk saya bertanya. Ini Kak, saya ini kan sekarang kemarin waktu supervisi sama sekarang ini juga ke PPG yang saya tanyakan nih Kak, untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama, apakah masuk dalam inti? Satu. Kedua, tujuan pembelajaran itu apa boleh dibuat seperti ini Kak? Satu, peserta didik mampu memegang lembing. Dua, peserta didik bisa mempraktekkan awalan melempar lembing. Dibuat poin gitu nggak bukan satu paragraf gitu Kak. Makasih Kak. Oke. Yang saya langsung yang kedua ya. Itu boleh Kak. Itu sudah menyangkut semuanya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ABCD tidak harus dengan satu kalimat gitu. Dilihat dari konteks materinya Kak. Kalau itu memang kesulitannya memang itu sangat sulit kan nggak mungkin jadikan satu ya. Memegang kemudian langsung melempar langsung itu kan nggak, follow stroke-nya kamu kegiatan lanjutannya kan nggak mungkin kan ya. Jadi boleh seperti itu dari dalam konteks tujuan pembelajarannya itu muncul ABCD-nya. Jadi nanti waktu Kakak melakukan penilaian itu mudah. Oh ini berarti ada rubrik yang untuk mengarah ke situ dilihat dari tujuan pembelajarannya. Bahwa yang kedua itu tujuan pembelajarannya itu kalau kita masuknya itu tujuannya di atas Kak sebelum ke inti. Ya. Jadi masih di atas belum ke inti. Inti pembelajaran itu kan sudah masuk ke dalam proses pembelajarannya itu namanya yang di inti mulai dari sudah ke inti itu adalah pembacaan doa, segalanya, kemudian pemanasan, doa, kemudian termasuk presensi segala itu, refleksi minggu kemarin kita belajar apa, kemudian menyampaikan tujuannya di situ. Nah itu masuk menyampaikan loh, bukan menulis tujuannya Pak ya. Menyampaikan tujuannya itu masuk ke inti, tapi tulisan tujuannya itu belum masuk ke inti di atas aktivitas pembelajarannya tadi. Seperti yang backward design tadi kan tujuan pembelajarannya di atas, kemudian asesmen, baru kegiatan pembelajarannya. Tetapi penyampaian tujuan pembelajarannya itu sudah masuk ke inti. Misalkan anak-anak setelah kita berdoa tadi kan selesai, anak-anak hari ini kita akan belajar ini, tujuan kita belajar ini adalah untuk ini, itu sudah masuk ke inti. Tuh. Action-nya sudah masuk ke inti, tetapi dalam penulisannya belum ke inti. Gitu Kak. Itu Kak Dari ya.
Siap, Kak. Soalnya kemarin kan saya bingung, Kak. Ya. Bapak itu langsung, ini kan kalau tujuan langsung dibacakan, nanti setelah tujuan dibacakan baru kita doa, baru kita absen. Oh, ini nggak apa-apa itu, tapi itu sudah masuk itu termasuk dalam absen inti sudah masuk ke inti. Membacakan tujuan itu sudah masuk ke inti, gitu. Siap, Kak. Membacakannya. Tetapi kalau susunannya itu masih belum masuk ke sana. Tapi kan di rencananya kakak kan membacakan tujuan itu sudah mulai. Jadi begitu kakak sudah mulai di lapangan, sudah berdoa semuanya sudah masuk di situ. Oke, pertanyaannya Satu lagi, bagus Kak. sekali. Oke, siap. Apa lagi ya? Ya. Kak, itu kan tempat kami ini kan ada kesepakatan, Kak, sama pertanyaan pemantik. Nah, itu tuh Ya. apakah sebelum tujuan, Kak, atau sesudah tujuan kesepakatan dengan kata-kata pemantik tadi, Kak? Pasnya gitu, Kak. Pasnya kalau kata-kata pemantik itu sebelum tujuan, karena kalau tujuannya sudah dicapai anak-anak dia akan sudah kena, sudah mengetahui tujuan kita akan belajar, kita akan diarahkan kemana sih. Contoh misalkan kita mau ke hari ini anak-anak kita mau ke Pantai Ujung Pandaran ya, nanti kita akan melewati jalan ini. Sudah dijelaskan. Tetapi kalau misalkan anak-anak kita mau ke Pantai Ujung Pandaran, kira-kira jalan mana yang akan kita lalui gitu kan. Nanti kan belum tahu arah ke situnya belum tahu. Jadi enaknya untuk memantik merangsang kognisi awal siswa sebelum itu dulu baru kita ke tujuannya gitu bisa. Siap. Ya. Baik, Kak, kita lanjutkan dulu. Terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali. Kak. Kemudian untuk ini ABC-nya cukup ya. Nanti ingin kita bahas bisa di LMS itu sudah ada Kak di PDF-nya. Kakak bisa download untuk bahan pembelajaran juga. Itu sangat menarik sekali Kak di LMS itu. Dari audience, behavior, kondisinya dan degree-nya banyak sekali kalimat-kalimat yang menunjukkan oh ini audience, oh ini behavior-nya, oh ini kondisinya, oh ini degree-nya. Ada contoh-contoh kalimatnya di situ. Lanjut. Nah, ini tadi Kakak tadi sudah di RPP-nya tadi Kak saya sudah bisa Kak dari tadi membacakan ya, menganalisis tadi untuk RPP-nya. Di sini yang siap RPP ada Kak Endri SMA, yang SMA rasa lagi siapa? Oh Kak Endri ya, Kak Endri bisa membacakan RPP-nya sedikit Kak? Hendri apa Hendra nih Kak? Kalau Kak Hendra ada, silakan Kak Hendra ada Kak Hendra RPP-nya? Oh, kalau saya Henry soalnya, saya Henry. Oke, Kak Hendri aja yang muncul gitu. Yang agak mudahan Henry Kak. Oke, Kak Hendri, silakan. Besok ketemu juga Kak Hendra, besok ketemu Kak Hendra juga besok. Siap, banyak nama yang agak sama nih Kak, maklum nama pasaran ini. Oke Kak Hendri bisa pakai laptop, bisa share nggak kira-kira Kak Hendri di RPP-nya? Bisa, tapi jangan ditertawain lah Kak RPP-nya. Kita belajar bareng ya di sini ya. Saya akan stop sharing dulu ya, nggak apa-apa. Silakan Kak untuk share screen RPP-nya. Jadi kakak ya, RPP itu tidak ada yang salah Kak. Yang salah itu kita nggak membuat RPP tapi ngajar. Gitu. Tapi RPP tidak ada yang salah. Betul Kak, betul. Ya. Nah, itu Kak. Oke, bisa dari atas Kak. Oh iya. Oke. Itu ini yang dulu Kak ya, pakai KI 1 KI 2 masjid yang dulu ya. Betul, ini masih dulu ini RPP ini saya pakai untuk supervisi di sekolah Kak. Ini untuk tahun lalu, supervisi tahun lalu. Oke. Jadi Mas yang KI 1 KI 2. Oke, turun ke bawah lagi Kak. Di tujuannya aja, di tujuannya. Oh, tujuan. Ya. Tujuan. Oke. Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dan mengikuti kebugaran jasmani dengan pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menyimpulkan
dapat meningkatkan kebugaran jasmani, serta beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini berarti yang tujuan 1 ini ke KI1, KI1 itu kan untuk yang tuhanan ya, yang KI1, KI2, KI2, 3 ya, kalau nggak salah yang untuk pengetahuan keterampilannya KI2, 3. Nah, ini mengidentifikasi, menganalisis, meningkatkan kebugaran jasmani. Oke. Nah, ini yang mungkin Kak kalau nanti ini sudah muncul sebenarnya ini jadi klasikalnya jadi 1 setelah mengikuti pembelajaran peserta didik. Jadi sini ABC audiensnya yaitu peserta didik. Mana nih Pak? Setelah mengikuti pembelajaran macam gambaran dan nah ini peserta didik mampu. Ini peserta didik ada 1, audiensnya peserta didik. Kemudian apa yang dilakukan peserta didik itu mengidentifikasi, menganalisis, menyimpulkan konsep latihan. Kemudian dilakukan, kemudian condition-nya mungkin di situ bisa ditambahin Kak, mungkin secara kalau misalkan kondisinya dia menjelaskan secara berkelompok atau secara mandiri atau sendiri, itu kan untuk kondisinya. Kan anak-anak ini kan belum di sini belum tujuannya apakah itu untuk sendiri, apakah itu untuk berkelompok, itu kan kondisinya belum terlihat dari sini ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa sedikit-sedikit ditambahi. Itu. Kemudian degree-nya saat meningkatkan kebugaran jasmani fisik dan sehingga dapat melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga dapat. Jadi nanti mungkin Kak yang masih ditambahin ya apakah itu untuk yang dilakukan secara sendiri, mandiri, individu atau mungkin berkelompok gitu Kak. Nanti ciri-cirinya itu mungkin bisa ditambahin di sini. Gitu Kak ya. Oke. Kemudian faktualnya, kemudian konseptual, masih ada prosedural ya, di bawah ada prosedural ya itu ya. Faktual, konseptual. Ada kayaknya Kak. Ya. Ya. Nah, ada proseduralnya itu kan metode kognitif ya ini. Itu ada yang hukum 13 ya. Jadi 3 ini ada materi pembelajarannya, faktualnya, pengetahuan, dan kognitif. Kak, tadi ini kan saya akan membahas tentang untuk problem dan skalanya. Itu ada masalah. Jelas tadi dari tujuan sudah ada sedikit kita lihat ya karena kita di situ menentukan tujuan pembelajarannya. Nanti Kakak mungkin bisa menerapkannya atau di modifikasi lagi nggak apa-apa. Baik Kak Hendri, terima kasih Kak atas paparannya. Ya, itu tadi ya untuk Kak Hendri. Kita lanjutkan selanjutnya ini masih ada 2 slide kalau nggak salah ini. Tadi sudah paparannya tadi kita analisis, kemudian nah ini yang dilakukan kakak-kakak nanti di LMS Kak. Tolong nanti di LMS juga kakak-kakak jangan sampai lupa. Kakak Hendri tadi sudah membuka kan tadi di LMS apa-apa yang menjadi tugas. Kayaknya juga ada jawaban dari 4E5 tadi yang kakak kita refleksikan di atas Kak ya, di Padlet tadi. Ada semuanya di situ. Pokoknya kalau yang di LMS itu warnanya biru muda, biru tua itu ada lakukan. Kalau kakak baru login ada yang apa yang harus dilakukan di pojok kanan itu, lakukan aja yang di situ. Itu nanti akan menjadi sebuah tagihan Kak. Menjadi sebuah tagihan. Makanya kalau yang sudah membaca dahulu pasti akan mudah mengikutinya untuk materinya. Ini ya. Nih. Nah ini. Jadi tugas kakak-kakak nanti di di modul ini menyempurnakan RPP yang atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus tadi yang kita bahas bareng-bareng bersama kita tadi dan mengunggah hasilnya tadi sesuai dengan langkah-langkah backward design-nya. Ya. Nanti bisa dibalik ya Kak di atas nanti penilaiannya nanti Kakak tadi kayaknya lihat tadi ada prosedural, metakognitif penilaiannya nanti di bawah. Nanti ini dirubah nilainya di atas duluan baru pembelajarannya sesuai nggak dengan penilaiannya dengan pembelajarannya itu sesuai nggak? Cocok nggak dengan di situ? Apakah perlu dirubah dengan tujuan pertama kan tujuan kemudian asesmen baru yang proses pembelajarannya sesuai nggak dengan
ketiga ini nyambung nggak? Atau penilaian dengan tujuannya, kemudian asesmennya dengan proses pembelajarannya nyambung nggak? Tadi itu. Jadi tugasnya itu menyempurnakan RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi kita hari ini dan mengunggah hasil perbaikannya ke dalam perbaikannya di dalam LMS. Nanti ada di situ tugasnya untuk mengunggah RPP-nya. Jadi sesuaikan aja Kak nanti dengan apa yang diminta. Kemudian pada bagian lakukan 1.6 perencanaan pembelajaran juga ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 nanti. Jadi nanti 1.6 ini ada kan kemarin kakak-kakak untuk membuat video itu kan itu murni ya, silahkan kakak-kakak nanti juga ada tagihan yang kemarin sudah membuat kayak videonya. Itu nanti akan diunggah juga dan di akhir juga nanti RWP-nya akan mengunggah lagi sebelum dan setelah pembelajaran ini akan mengunggah RPP yang terbaru lagi dengan Bigboard desainnya. Itu kakak-kakak nanti soalnya kakak-kakak ini akan tagihannya berupa aksi nyata. Aksi nyata boleh berupa RPP. Yang kakak-kakak buat tadi boleh diunggah dengan Bigboard desain yang terbaru, boleh diunggah nanti ke PMM dan di LMS. Gitu. Nah, itu Kak pada sesi akhir kita ini menyusun perencanaan Bigboard desain. Oke, Kak Hendri silakan. Ada yang ditanyakan? Kak, ini kan saya tadi siang udah upload yang di bagian 1.6.c.1. Ya. Nah, itu disuruh mengupload RPP yang sudah ada. Ya. Nah, terus saya upload yang RPP yang tadi. Ya. Terus ternyata di bagian 1.6 yang disuruh penyempurnaan RPP tadi. Ya. Nah, itu kayaknya saya mau ganti materi aja deh Kak. Mau pindah ya itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nanti diupload ulang. Oh, jadi tapi yang satunya tadi yang sebelum tadi Nanti akan otomatis nanti akan gugur. Enggak, maksudnya ini Kak, kan ada dua kali disuruh upload RPP. Oh ya, Nah, yang sebelumnya itu saya upload RPP yang tadi yang tentang kebugaran jasmani. Ya. Nah, untuk yang penyempurnaan backward design ini kan dia menu tersendiri. Nah, itu maksud saya kalau RPP-nya beda, tadi kan kebugaran jasmani terus saya ambil yang sepak bola atau apa? Enggak masalah. Oh, gitu. Tidak masalah. Yang penting kakak itu mengetahui dengan tujuan tersebut dan paham tentang backward design-nya itu aja. Gitu. Jadi walaupun materinya berbeda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh. Oke Kak, itu aja. Terima kasih. Ya. Jadi boleh Kak ya untuk materi boleh kakak misalkan ini kayak Kak Astri misalkan SD bisa ngajar di kelas 456, dia mau ngajar kemarin yang tugas pertama di kelas 4, RPP yang kedua di RPP kelas 5 nggak masalah. Atau Kak Hendri pakai materi yang tadi kebugaran jasmani sekarang ke permainan bola besar nggak masalah. Gitu Kak. Baik Kak ya, ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Kak Indra? Maaf Kak, baru sampai rumah dari tadi saya dengerin aja sih di jalan. Oke. Cukup aja Kak. Cukup aja ya? Iya. Ya. Baik. Ini siapa nih Kak Sandra, silakan. Untuk yang video Kak, itu kemarin 30 menit itu berarti dari awal sampai akhir ya? Iya. Atau berarti dari awal sampai akhir. Atau edit Kak? Enggak, tanpa editing. Jadi langsung aja misalkan ada yang penting ada pembukaan awal berapa menit, makanya kakak dulu setting dulu misalkan 10 menit pendahuluan, inti penutup misalkan 5 20 5 misalkan 5 pendahuluan, doa segala yang penting ada, kemudian 20 kegiatan inti, kemudian 5 penutup refleksi segala itu cukup itu aja. Berarti anggapannya kayak nggak nyampe 1 JP ya Kak? Enggak sampai kan 30 menit. Minimal 30. Kalau misalkan mau ke situ enggak apa-apa. Kalau mau lebih sampai 40 menit enggak apa-apa, tapi minimal 30 menit.
Itu aja, Oh, Kak. minimal. Oke. Minimal Makasih, 30 Kak. menit. Ya. Oke, Astri, silakan Kak Astri. Nah, untuk videonya kalau full di lapangan, Kak, untuk yang 30 menit itu Iya. Gimana, Kak? Bisa diulangi? untuk video yang 30 menit itu boleh nggak full di lapangan aja, jadi nggak ada di kelas, langsung di lapangan aja, praktek aja kayak gitu, model ada kayak pembukaan. Iya. Memang itu, Kak. Memang kita langsungnya fokusnya di lapangan. Jadi kalau bisa memang pembukaan sudah dibariskan, misalkan Kakak ya sudah mulai dari awal itu dibariskan, kemudian berdoa, itu sudah mulai dari awal itu sudah di lapangan, Kak. Kalau bisa dari lapangan, dari 30 menitnya di lapangan. Itu. Oke, Kak Sandra, ada lagi? Kalau mau bikin, kapan ya terakhir ngumpulnya itu, Kak? Ada di due-date-nya itu apa ya kemarin itu nanti mungkin setelah apa kita diseminasi ya, itu rasanya setelah diseminasi kita. Akhir bulan ini kayaknya. Terakhir ya? Kayaknya terakhir sebulan setelah Soalnya diseminasi kita. kalau ngikut di lapangan, kondisi lapangan saya habis kebanjiran, Kak. Oke, gini, Kak Sandra atau semuanya Kakak-kakak ya. Kalaupun memang itu tidak bisa di lapangan, Kakak mengambil materi apa yang bisa di kelas? Ya kayak kekuatan kayak gitu kan, Boleh? kayak sit up, Boleh? push up itu kan nggak Iya, harus di lapangan, Kak. boleh. Oke, Sesuaikan dengan materinya. oke, Kak. Makasih. Nggak harus di lapangan. Kalau misalkan memang Dan kondisinya memang irama aja Cassandra. Cassandra renang ya aja, ambil Senam penilaian irama renang aja, aja. senang gitu ya. Manfaatkan yang ada itu. Oke, Panco. oke kekuatan otot tangan ya. Baik Kak, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa untuk yang di LMS Kakak-kakak bisa dibuka materinya itu bisa untuk dipelajari yang PDF itu memang menarik sekali Kak, itu banyak sekali manfaatnya untuk bahan kita pembelajar, bahan kita belajar diskusi, suatu saat nanti kita ketemu bareng dengan guru-guru yang belum pernah mengikuti program ini, jadi Kakak-kakak sudah mendapatkan terlebih dahulu sedikit bisa berbagi sedikit dengan kawan-kawan yang di sana bahwa sekarang, oh ini ada perubahan seperti ini, paradigma isu-isu sosial, kemudian diferensiasinya seperti ini, kemudian ada lagi yang backward design-nya, nanti bisa berbagi dengan teman-teman di lapangan. Baik Kak, kalau tidak ada, terima kasih sekali atas partisipasinya di sore hari ini. Kita nanti ketemu lagi mungkin di hari tanggal 22 Kak ya, tanggal 22. Masih seminggu lagi kayaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 harian lah kita tanggal 22. Jadi masih ada waktu Kakak-kakak untuk bikin video, menyelesaikan tugas-tugas yang belum. Agar nantinya kalau misalkan keluar rapotnya di PKG ini, baguslah. Dapat tahu nanti bisa digunakan untuk kita seperti Kak Gajali, Kak Dari yang sudah ASN atau PNS untuk pengisian di IKIN kita. Itu bisa Kak, untuk sertifikat semuanya itu bisa muncul di situ Kak. Jamnya kita diakui Kak, untuk kegiatan seperti ini kita diakui. Itu Kak ya. Baik Kak, terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Astri dan semuanya yang perjalanannya masih jauh di kampusnya, hati-hati. Ya, baik. Saya tutup Kak ya. Sampai jumpa lagi nanti di hari Selasa kalau nggak salah kita. Ya. Siap, Kak. Siap. Siap, Kak. Ya, hati-hati ya semuanya ya. Saya tutup ya. Ya. Siap, Kak. Pulang dulu. Ya.